Kemenak RI jadi sasaran tangan jahil, saatnya pemerintah tangkal hoax dengan lebih cerdas. Ditulis oleh Widodo Ekspedisi War.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Kementerian Agama atau Kemenak Republik Indonesia baru saja menjadi sasaran tangan jahil yang berhati jahat dengan beredarnya hasil editan yang seolah-olah asli tetapi palsu dengan pesan yang mengandung hoax tentunya. Seperti bisa kita lihat di akun IG Kemenak_RI dengan tangkapan layar gambar yang saya pakai untuk pelengkap tulisan ini, informasi asli berupa ibadah haji 2021 yang dibatalkan diedit sedemikian rupa dengan huruf yang dibuat agak mirip tetapi dengan pesan yang berbeda. Pemerintah resmi izinkan sholat Idul Adha 1442 Hijriah berjamaah di wilayah PPKM darurat. Jangan takut COVID-19. Dilihat dari cara penulisannya saja tanpa harus diberitahu palsu atau hasil edit, saya bisa yakin kalau gambar tersebut yang sebelah kanan adalah hasil editing. Amburadul banget men, tanda si pembuat gambar kurang belajar. Berikutnya tentu saja menilai isi atau pesan yang disampaikan lewat gambar itu. Apa mungkin Kemenak mengambil keputusan lalu menyebarkannya lewat media sosial yang bertolak belakang dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat? Apalagi sebelumnya telah diumumkan bahwa Idul Adha tahun ini, terlebih di daerah yang berlaku kebijakan PPKM darurat, aktivitas sholat Id diharapkan dapat dilakukan di rumah saja. Imbauan yang juga sudah disampaikan oleh Ma'ruf Amin selaku Wakil Presiden Republik Indonesia belum lama ini, seraya berharap kepatuhan warga dalam menjalankan imbauan tersebut. Pihak Masjid Istiqlal pun sudah dinyatakan libur alias meniadakan aktivitas sholat Idul Adha yang jatuh pada 20 Juli 2021. Saya sudahi sampai sini bahasan soal pemalsuan informasi yang diarahkan pada Kemenak dengan tujuan fitnah sekaligus mengecah masyarakat agar melaksanakan sholat Id karena sudah ada izin resmi dari pemerintah melalui Kemenak Republik Indonesia. Pakai foto Gus Yakut pula itu supaya terlihat meyakinkan. Bagi saya, pembuat dan penebar informasi hoax kepada masyarakat termasuk netizen sudah termasuk melakukan tindakan yang membahayakan jika ditangkap lalu diperiksa dengan seksama mengenai motif dari perbuatan mereka dengan dampak yang dihasilkan. Para pelakunya layak dihukum berat. Meski repotnya sampai hari ini kita masih mendapati adanya orang-orang yang tanpa rasa bersalah menebarkan informasi bohong dengan berbagai polesannya. Mulai dari yang kasar sampai halus, juga seperti tidak berpikir dampak dari perbuatan mereka. Lebih parah lagi kalau penebar hoax ini kebetulan punya posisi jadi pengurus parpol tertentu atau punya pengaruh signifikan dengan jumlah followers cukup banyak di media sosial. Jangan bilang tidak ada. Terus mengingat potensi dampak negatif yang dihasilkan oleh tebaran hoax begini yang semakin masif penyebarannya dan sangat sukar buat ditangkal, saya ingin menyebut para pelakunya tak hanya bodoh tetapi termasuk orang yang terganggu jiwanya. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh aparat yang berwajib setiap kali ada pelaku hoax yang tertangkap atau lebih tepatnya ditangkap? Ya, jangan dikasih ampun, kalau perlu diproses lebih lanjut biar pengadilan nanti yang akan memutuskan vonis yang paling tepat. Melihat badai informasi mengandung hoax yang tidak juga mereda, rasanya pemerintah perlu memikirkan cara yang lebih cerdas dan solutif dalam menangkal serbuan informasi mengandung hoax, fitnah, provokatif, hingga yang mengarah kepada ujaran kebencian, rasisme, dan intoleransi. Kalau perlu sediakan website tertentu dengan konten yang lengkap seputar hoax yang terkini dan diperkirakan memiliki potensi besar untuk menjerumuskan hingga memprovokasi masyarakat, lalu sampaikan bahwa hal itu tidak benar. Sebarkan pula informasi mengenai website, email, media sosial, dan nomor kontak yang bisa dihubungi dengan mudah sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengaksesnya. Pekerjakan saja secara profesional para ahli IT, konten kreator, hingga para mahasiswa jurusan jurnalistik supaya mereka dapat bekerja keras menangkal konten-konten hoax di masyarakat. Mau libatkan penulis Word juga boleh loh. Dana dari mana? Ya ambilkan saja dari jatah bayaran tim komunikasi pemerintah yang rasanya kurang maksimal dalam bekerja, supaya ada gunanya ketika uangnya dipakai buat menangkal hoax di negeri ini. Bagaimana menurut Anda? Siap bergabung kalau dibutuhkan oleh pemerintah seperti usulan saya tadi? Begitulah kura-kura. Bagaimana komentar dari Anda? Vaksin berbayar pintu masuk setan, ditulis oleh Panjat di War.com. Selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Indonesia yang cukup menderita oleh COVID-19 ini sudah mulai menggelar vaksinasi sejak awal 2021 lalu. Gratis,
Tentu saja, sebab pemerintah sudah menanggung biayanya, mulai dari pemesanan produsen di luar negeri hingga penyuntikan ke setiap warga. Vaksinasi menjadi cara yang paling pas untuk menghalau wabah ini, sebab jika hanya mengharapkan kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat, tidak akan bisa. Orang maunya hidup bebas bergerak dan bersosialisasi. Ketika tiba-tiba disuruh harus diam di rumah, menjaga jarak dengan orang lain, sama saja dunia sudah kiamat baginya. Dapat dimengerti apabila program-program pemerintah, prokes, PPKM, PSBB, dan lain-lain tidak terlalu baik hasilnya. Bahkan lockdown yang sempat diberlakukan oleh berbagai negara pun tidak jelas hasilnya. Belum lagi ulah oknum penceramah agama yang kerjanya hanya memprovokasi dan menghasut. Berantakanlah semua jerih payah pemangku kebijakan negeri. Vaksinasi ditargetkan menyasar minimal 70% warga, sebab dengan jumlah ini katanya sudah bisa terjadi apa yang disebut herd immunity, kekebalan kelompok, seperti di berbagai negara maju yang sudah berhasil memvaksin warganya sebanyak 70% ke atas. Stadion sepak bola mulai dipenuhi penonton tanpa masker. Fadlizon bahkan mengaku iri melihat stadion-stadion di ajang Piala Eropa 2020 yang baru usai dipenuhi penonton yang tidak mengenakan masker. Si Zon lupa bahwa masyarakat Eropa beda dengan kita. Di sana semua orang bersedia divaksin sehingga memudahkan tugas pemerintah. Lah di sini banyak oknum yang menghasut bahwa vaksin itu haram sehingga banyak orang yang kabarnya tidak mau disuntik vaksin. Iya, semoga saja jumlah mereka hanya segelintir, tidak sampai 10%. Belum lagi oknum-oknum yang keminter mengatakan bahwa COVID-19 ini tidak ada, hanya konspirasi dan lain-lain. Anjing menggonggong, Yahya Maloni berlalu. Walaupun ada suara-suara yang nyinyir soal vaksinasi ini, program besar pemerintah jelas tidak akan terhambat. Apalagi pemerintah sudah memesan ratusan juta vaksin dari produsen di luar negeri. Jumlahnya sangat memadai untuk memvaksin seluruh warga. Namun bukan perkara mudah menyuntikkan vaksin ke ratusan juta orang warga yang domisilinya berjarak pulau. Dibutuhkan waktu yang sangat lama. Maka pemerintah Jokowi per Juli 2021 ini sudah mencanangkan menyuntikkan 1 juta vaksin per hari. Jika lancar, maka diperkirakan di penghujung tahun ini sudah tercapai target untuk kekebalan kelompok. Memang tidak mudah untuk mendistribusikan vaksin ini dengan cara biasa, antara lain karena petugas terbatas, maka TNI Polri pun dilibatkan. Namun itu pun tidak lantas menjawab persoalan, sebab banyak yang antri. Maka belum lama ini ada ide untuk membuka jalan bagi apa yang disebut vaksin gotong royong. Bedanya vaksin ini berbayar, tidak gratis. Harganya pun tidak murah, yakni sampai ratusan ribu per dosis. Itu pun masih tergantung merek vaksin. Beda merek, beda harga. Tapi yang pasti warga yang menggunakan cara gotong royong ini akan merogoh kocek cukup dalam. Sebenarnya mengherankan sekaligus mengkhawatirkan juga ketika ide vaksin berbayar ini bergulir. Apalagi harganya yang amat tinggi itu loh. Bagi orang berpunya mungkin tidak masalah. Dan juga adalah hak mereka untuk memanfaatkan fasilitas apapun demi kesehatan dan keselamatan jiwa mereka dan keluarga mereka. Apalagi cuma vaksin yang cuma ratusan ribu itu kecil. Kita cuma khawatir soal mental bangsa ini yang ahli dalam hal aji mumpung. Di masa pandemi ini sudah banyak terbukti munculnya orang-orang yang masih tega berbuat nista. Belum lama viral berita tentang keluarga korban COVID-19 yang diperas sampai jutaan rupiah oleh oknum petugas pemakaman. Sudah itu para penggali kubur juga ikut-ikutan minta uang beli vitamin dari keluarga korban. Hal yang sama dikhawatirkan terjadi dalam program vaksin gotong royong ini. Misalkan nanti program ini lancar, dalam arti peminatnya membludak, artinya uang yang masuk sangat besar. Bayangkan vaksin yang tadinya gratis untuk warga kini bisa dijual hingga ratusan ribu rupiah, bahkan sampai 800 ribu rupiah. Mata siapa yang tidak hijau melihat uang? Ingat, ini masih Indonesia yang dulu, Bung. Melihat antusiasnya orang-orang, tidak tertutup kemungkinan justru vaksin berbayar ini yang didahulukan atau diprioritaskan. Lebih parah lagi jika oknum-oknum sengaja mengurangi atau membatasi jatah vaksin gratis, sehingga warga yang tadinya ingin gunakan yang gratis akhirnya beralih ke yang bayar. Penulis sudah mengamati modus ini dipraktikkan dalam program angkutan umum murah dan nyaman bagi masyarakat DKI dan sekitarnya. Awalnya bus-bus trans yang murah dan nyaman itu jumlahnya memadai untuk suatu trayek tertentu. Melihat antusiasme pengguna, armadanya justru dikurangi, lalu diubah menjadi premium yang ongkosnya jauh lebih mahal dibanding reguler. Awalnya banyak pengguna bus memprotes dan ngedumel, namun daripada telat kerja atau ketimbang berhimpit-himpitan di bus reguler, mau tak mau mereka naik bus premium itu.
Beberapa orang berinisiatif hendak mengadu ke gubernur, namun begitu ingat bahwa gubernur sudah ganti, kini jadi Anies Baswedan, akhirnya mereka lemah sendiri. Penulis khawatir modus yang sama akan dimainkan oknum dalam program vaksin gotong royong ini nanti. Kemarin di situs ini ada artikel soal oknum petugas penyuntik vaksin yang diduga hanya pura-pura menyuntikkan vaksin ke warga. Jika benar, lalu vaksin yang utuh itu nanti hendak dikemanakan? Bisa saja dijual, bukan? Maka daripada membuka peluang bagi setan-setan bergentayangan, lebih baik pemerintah berusaha, berikhtiar agar bagaimana caranya vaksinasi gratis sanggup menyasar 2-3 juta per hari. Bagaimana komentar dari Anda?